bawah soalnya. Pak, tanya Pak. Mengenai informasi Komnas HAM sudah membuat periksaan. Rumah tempat penyiksaan dan pembunuhan itu sudah turun belum Pak? Rumah kejadian. Rumah kejadian ya. Jadi kalau Anda informasi soal rumah kejadian, saya pastikan itu tidak benar. Karena itu juga yang di-quote adalah statement saya. Jadi saya pastikan bahwa Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan. Ya. Sampai saat ini pun kami masih berproses mendetailkan semua narasi kronologi peristiwa sampai saat ini. Sampai semalam kami juga masih memeriksa kembali. Nah, pertanyaan soal rumah penyiksaan itu sejak 2 hari yang lalu sudah bertubi-tubi ditanyain ke kami, dan kami pastikan bahwa statement soal rumah penyiksaan itu tidak tepat dan tidak pernah kami sampaikan. Kalau ada yang menulis berarti ya salah. Itu bisa muncul gimana tidak ada Oh ya, yang ditanya kepada yang nulis lah. bukan sumber dari ini dalam. Pak, itu dari hasil yang sudah didapat dari Komnas HAM terkait senjata yang dijadikan alat bukti itu karena ada 2 versi yang berbeda antara Kapolda dengan Mabes Polri terkait apakah itu pabrikan dan non pabrikan. Nah dari penyelidikan yang selama ini dilakukan Komnas HAM, definisinya apa itu pistol yang dijadikan 2 alat bukti? Karena tim sudah memeriksa 2 bukti yang ada di Polda. Apakah itu 2 pistol itu rakitan atau tidak? Oke. Soal pistol rakitan ataukah tidak nanti dilaporkan akhir. Soal proyektil itu terkait pistol rakitan ataukah tidak itu harus uji forensik, uji balistik. Jadi belum kita simpulkan. Jadi kami cuma menyampaikan di sini bahwa kami menemukan sekian proyektil, sekian selongsong peluru. Nantinya masih ada proses berikutnya untuk menguji itu apakah itu keluar dari rakitan atau keluar dari pabrikan atau pabrikan saja, rakitan saja kita tidak tahu Mas ya. Nah itu yang butuh proses berikutnya. Semoga proses itu bisa transparan, akuntabel dan segera bisa kita akses bersama-sama. Karena ini penting ditunggu oleh semua orang. Terima kasih. Pak, tentunya kami dari Polres Selatan pertanyaan saya dari barang bukti yang ada itu kan bisa terdeteksi apakah polisi ini menggunakan senjata laras panjang atau memang menggunakan pistol. Dengan 2 senjata itu kan kita bisa mengetahui apakah ini dari memang satuan serse atau memang pasukan khusus dari kepolisian. Pertama itu. Yang kedua, apakah sebenarnya selama ini Komnas HAM sudah melihat jenazah-jenazah yang ada? Dari situ kan kita bisa tahu senjata jenis apa yang digunakan yang ada di tubuh korban. 2 itu aja. Nunggu laporan Pak ya. Jadi kalau masuk ke substansi nunggu laporannya karena ini semua informasi diberikan kepada Komnas HAM oleh saksi, oleh keluarga, diberikan kepada Komnas HAM. Polisi juga dengan metode pemeriksaan akhirnya kita juga dapat berbagai informasinya juga. Nah itu semuanya harus diuji dengan ahli salah satunya. Jadi kalau terkait senjata dan sebagainya, Komnas HAM tidak punya, secara ilmiah Komnas HAM tidak punya kemampuan untuk ikut dan tidak bisa menilai, makanya prosesnya harus diuji secara ilmiah ke uji balistik dan harus dilihat juga oleh ahli. Walaupun Komnas HAM punya sejarah panjang pengetahuan soal itu, tapi itu sekedar pengalaman. Oke, satu lagi terakhir Pak. Saya dari terkait bukti CCTV Pak. Detailnya seperti apa? Karena kan belum ada publikasi apapun dari keluarga, kemudian dari pihak kepolisian, lalu dari sisi mana, sudut mana, temuannya di mana, gitu. Lebih detail dari penemuan bukti CCTV itu Pak. Ya, terkait dengan CCTV, kami sudah memperoleh bukti rekaman dari Jasa Marga, baik itu sebelum peristiwa maupun saat peristiwa, sebelum persisnya peristiwa itu terjadi. Begitu. Jadi ini juga
terkait bagaimana kita mengkonstruksikan peristiwanya. Jadi tidak hanya yang ada di kilometer 50 saja, tetapi juga sebelum-sebelumnya kami juga memperoleh buktinya. Hanya bukti itu tentu saja masih perlu dianalisa, karena ini kan masih kasar lah, masih kasar begitu, masih sangat umum. Mana yang terkait, mana yang tidak terkait itu kemudian sedang kami dalami begitu. Jadi nggak benar ada mati sedang dalam perawatan ya? Itu nanti kesimpulannya benar atau tidaknya itu kami tidak pernah merilis soal kesimpulan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada lokasi penyiksaan, kemudian benar tidaknya informasi penyiksaan atau yang lain sebagainya, silahkan tanyakan kepada yang menyebarkan, yang menulis. Kami selama ini selalu membuat pernyataan tertulis. Kalau memang kemudian ada update-nya, nanti juga kawan-kawan bisa melihat. Selain itu tidak ada. Saya kira itu cukup. Pak, Terima kasih. Pak, Pak. Saya terus dari tadi. Tadi kan dikatakan Pak Amir kan sudah melakukan pemeriksaan dari kepolisian. Untuk eksekutor apakah sudah diperiksa dan berapa orang? Yang petugas yang bertugas di malam itu sudah kami periksa. Cuman memang di tim sedang didalami apakah perlu pemeriksaan ulang untuk memperdalam beberapa hal ataukah cukup. Nah, ini di tim sedang diskusikan. Di saat yang sama kami juga memeriksa saksi dari FPI, saksi-saksi yang menurut kami juga kualitasnya penting. Jadi memang cukup panjang kami periksanya, lebih dari 6 jam, ya, lebih dari 6 jam kami periksa, polisi juga kurang lebih jam segitu juga, di saat yang sama di tempat yang berbeda. Jadi memang kami mencoba untuk semua informasi kita gali, dan di saat inilah kita sedang mengkonsolidasi temuan-temuan itu, keterangan-keterangan itu dengan temuan-temuan Komnas HAM sendiri. Jadi tidak ikut juga keterangan FPI, tidak ikut juga keterangannya polisi, kita rangkum mana yang logis, mana yang tidak, dan sebagainya kita persesuaian dan tidak persesuaian. Kalau dalam konteks pembuktiannya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ya.